Selamat malam para sahabat GPIB yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta No Gustomi Gultom, yang saat ini dipercayakan tugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Bethlehem Malinau, Pospolkes Sumberkasih, Kalampising, Kalimantan Utara. Dan pada saat ini juga saya mengambil renungan ini atau rekaman renungan ini di ruang ibadah gedung gereja yang baru yang pada saat ini sedang dalam tahapan penyelesaian. Baiklah sahabat GPIB, kita akan menutup seluruh aktivitas di hari ini dalam terang firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Allah sumber berkat, ketika di hari ini kami merasakan dan mengalami pertolongan-Mu dalam tiap aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan, kami sungguh bersyukur. Syukur atas kesehatan, syukur atas kekuatan, perlindungan, dan rezeki yang Tuhan limpahkan di hari ini. Namun, sebelum kami membaringkan tubuh dan mengambil waktu istirahat, kiranya Tuhan berkenan menyapa kami dalam terang firman-Mu. Dalam bimbingan Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan yang mengantar kita pada waktu istirahat di malam hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31 yang menyatakan, "Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku ini tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita, karena kita bukan saja pendengar firman Tuhan, tapi juga pelaku sabda. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, ketika umat Allah berada dalam pembuangan di Babel, mereka bergumul secara spiritual. Karena itu ketika Nabi Yesaya atau para murid Nabi Yesaya memberitakan kabar baik tentang harapan untuk dipulihkan dan diselamatkan, tampaknya mereka tak menyambut kabar itu dengan keyakinan dan sukacita. Sepertinya kabar sukacita tentang pemulihan dan harapan akan diselamatkan ini disampaikan kepada umat yang mana sebagian besar dari mereka telah kehilangan harapan ataupun putus asa. Ketika kabar keselamatan itu disampaikan, mereka justru merasa bahwa Allah telah menyembunyikan wajahnya dan mengabaikan penderitaan umat Tuhan. Barangkali sebagian besar orang-orang Israel yang terbuang di Babel pada masa itu telah mengalami pergeseran keyakinan seiring berjalannya waktu dalam masa pembuangan. Sebagian dari mereka mungkin saja lebih percaya pada ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Babel. Sahabat GPIB, mungkin saja kita pun sering mengalami pergumulan semacam ini. Persoalan dan masalah serta penderitaan datang bertubi-tubi ke dalam kehidupan kita, lalu kemudian membuat kita mempertanyakan janji dan kehadiran Tuhan. Mungkin kita merasa Tuhan telah mengabaikan keadaan dan seruan kita, sehingga mungkin ada beberapa orang yang pada akhirnya mencari jalan lain di luar Tuhan yang kita sembah. Namun, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa Allah itu kekal pada dirinya dan pada janjinya. Janji penyertaan Allah terhadap umatnya tidak berubah, bahwa pembuangan adalah hukuman bagi dosa mereka, ya, tetapi Allah tidak pernah berencana membiarkan mereka, melainkan justru merancangkan pemulihan dan keselamatan bagi mereka. Yang kemudian terjadi
melalui kerajaan Persia yang mengalahkan Babel, dan kemudian memungkinkan umat Tuhan kembali ke negeri mereka untuk membangun kembali negeri mereka yang lama telah dihancurkan. Allah tidak pernah lelah dalam mengasihi umatnya, sekalipun berkali-kali kita mengabaikan kehendak dan perintah Allah dalam kehidupan. Karena itulah Allah sangat mengerti keadaan kita, sampai kita tidak bisa menyelami pengertiannya. Kalau kita mengukurnya dalam ukuran manusia, mungkin ketika kita disakiti dan dikhianati, kita menjadi lelah untuk mengasihi sesama kita. Namun tidak demikian bagi Allah. Firman Tuhan justru menegaskan kepada kita sebaliknya, bahwa Allah adalah sumber kekuatan ketika kita lelah. Dengan pergumulan kehidupan yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, Dia sumber motivasi kita untuk meneruskan perjalanan kehidupan kita, meskipun kita sedang merasa tidak berdaya saat ini. Mengapa? Karena tadinya kita yang tidak layak ditolong karena dosa dan pemberontakan kita, tetapi Allah tidak lelah dan malah merancangkan yang terbaik bagi masa depan umatnya, bagi masa depan saudara dan saya. Bukankah harusnya alasan ini membuat kita menjadi kuat, menjadi termotivasi? Karena itu dalam menantikan Tuhan, kita sedang menunggu dengan harapan dan melibatkan keyakinan dan iman percaya kita bahwa Allah sedang merancangkan yang terbaik bagi masa depan kita, bagi masa depan saudara dan saya. Seperti burung Raja Wali yang membaharui kekuatannya dengan berganti kulit, maka kita pun dalam proses menantikan Tuhan diajak secara aktif untuk menguliti, untuk melepaskan kemanusiaan kita yang lama. Melalui berbagai pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin Tuhan sedang mengisi kita dengan pengalaman baru, dengan kekuatan baru dan harapan yang baru, sehingga kita lebih siap dan dimampukan untuk menghadapi hari-hari ke depan, sehingga kita lebih kuat untuk menghadapi segala sesuatu ke depan yang mana mungkin tantangan dan persoalan yang datang menghampiri kita lebih kompleks. Sahabat GPIB, dalam segala pergumulan yang kita gumuli saat ini, ingatlah dan tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan adalah sumber kuat dan Tuhan adalah sumber harapan. Kiranya sukacita kita tidak hilang bahkan ketika pergumulan kita bertambah berat, karena kita percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan yang terbaik, dan karena itu Dia beserta kita dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan menuju masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan sumber harapan kami. Maka biarlah ingatan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berubah itu menjadi energi baru yang menopang dan menguatkan kami untuk terus melangkah menjalani hari-hari kami ke depan di tengah terpaan badai persoalan dan pergumulan kami di kehidupan yang kami jalani. Dimanapun kami berada Tuhan, peliharalah kami dalam naungan kasih kuasa-Mu di malam hari ini. Menyerahkan kehidupan kami dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan berharap pada Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, sampai di sini saya menemani Anda dalam renungan Night Call GPIB. Sampai bertemu dalam program Morning Night Call GPIB episode lainnya. Selamat mengambil waktu istirahat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.